Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totaib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya masih akan meneruskan video seri tentang penjelasan e-kinerja ataupun pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai tugas tambahan. Tugas tambahan pada perencanaan kinerja. Nah, tugas tambahan di sini kalau kita lihat di sini kan banyak ya Bapak Ibu. Nah, tugas tambahannya apa saja yang bisa kita pilih dan apakah bisa kita tanpa memilih tugas tambahan itu untuk melanjutkan ke langkah berikutnya? Nah, tolong simak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi yang penting dalam video kali ini. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Baik Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah masuk ke tahap menyusun perencanaan kinerja pada tahap ketiga yaitu menyusun tugas tambahan, Bapak Ibu akan dihadapkan tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Tugas tambahan di sini dalam kurung opsional. Kenapa kok opsional? Ya, jelas di sini. Jadi Bapak Ibu ini sifatnya pilihan. Ya, pilihan. Jadi Bapak Ibu misal tidak ini, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Jadi tanpa memilih tugas tambahan bisa, kalau memang tugas tambahan yang diberikan kepada Bapak Ibu itu tidak ada pada daftar. Karena sekali lagi pada PMM ini kita terbatas pada apa yang ada di sini Bapak Ibu. Bedanya itu dengan yang di e-kinerja BKN ya. Kalau di e-kinerja BKN itu kita bisa menginputkan apa saja tugas tambahan kita, karena kita menginputkan RHK-nya secara mandiri, ngetik sendiri. Yang penting kepala sekolah menyetujui. Tapi kalau di PMM ini RHK-nya sudah dipilihkan, sudah ada, tinggal kita memilih mana yang sesuai. Nah, kemudian manakah yang sesuai untuk kita? Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat daftar lebih jelas, kalau kita lihat di sini kan susah ya Bapak Ibu. Kita harus klik satu-satu. Nah, nanti akan ada bukti dukung target kuantitas. Nah, untuk melihat cara detail itu Bapak Ibu bisa klik yang ini. Yang biru, peraturannya berlaku. Kalau diklik itu akan muncul ke tugas tambahan. Pusat informasi bagian tugas tambahan. Nah, di sini kita baca yuk bareng-bareng, kita pelajari. Jadi sekali lagi saya tekankan dalam pengerjaan pengelolaan kinerja PMM ini mohon untuk literasi digitalnya ditingkatkan. Sebenarnya di PMM itu sudah dijelaskan secara rinci Bapak Ibu. Oke, tugas tambahan ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan SKP ya Bapak Ibu. Tugas tambahan adalah tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada guru berdasarkan surat keputusan. Jadi dasarnya itu SK ataupun surat tugas. Siapa yang memberikan SK atau tugas? Ya atasan kita. Nah, dan di luar tugas utama mengajar. Perlu diketahui, tugas tambahan ini opsional, tidak berlaku untuk semua guru. Ya, kalau guru SMP itu nggak semua guru punya tugas tambahan. Kalau guru SD saya kira semua guru punya tugas tambahan. Tugas tambahannya apa? Nanti akan saya tunjukkan untuk yang SD ya. Pasti punya itu. Kemudian tugas tambahan ini hanya dapat dilakukan oleh guru. Ya, hanya guru yang bisa memiliki tugas tambahan. Kemudian guru dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan berdasarkan surat keputusan atau surat tugas yang ditetapkan. Nah, daftarnya ini ya Ibu, dasarnya ini Permendikbud nomor 15 tahun 2018, Permendikbudristek. Ini peraturan-peraturan tersebut memberikan landasan hukum. Ya. Nah, guru akan diminta untuk memilih tugas tambahan sesuai SK. Kenapa kok harus sesuai SK? Karena inilah nanti yang akan diupload sebagai bukti dukung. Jadi bukti dukungnya ini kalau Bapak Ibu perhatikan ini laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa mengarang, misalkan Bapak Ibu kok nggak diperintahkan untuk membina ekstrakurikuler, kemudian Bapak Ibu memilih di sini menjadi pembina ekstrakurikuler ya nggak bisa, kan dasarnya adalah surat tugas dan nanti harus diupload. Seperti itu ya. Nah, terus apa saja nih yang bisa kita pilih? Nah, yang penting Bapak Ibu harus ketahui pada RHK ini RHK ini ada jenjangnya Ibu. Kalau perhatikan di depan ini ada semua jenjang.
hanya untuk SMP, SMA, SMK, hanya untuk SMK. Nah, itulah yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kalau Bapak Ibu guru SD, maka jangan pilih yang ini, hanya untuk SMK, hanya untuk SMP, SMA, ya jangan pilih yang itu tentunya. Milih yang mana? Milihnya adalah yang semua jenjang. Lebih rincinya di sini. Nah, saya di sini akan mencoba menjelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi ada 21 tugas tambahan di sini. Yang pertama ini untuk jenjang SMP, SMA, SMK. Jadi kalau saya sarankan langsung lihat saja jenjangnya. Misalkan wakil kepala satuan pendidikan. Kemudian untuk semua jenjang ini kepala perpustakaan. Di SD pun bisa ini kepala perpustakaan. Yang penting ada SK-nya. Saya kira semua sekolahan sekarang sudah memiliki gedung perpustakaan sendiri-sendiri ya. Nah, untuk SMK ini ketua program keahlian. Ada juga kepala laboratorium ini untuk SMP, SMA, SMK. Semua jenjang pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Sebenarnya SD semua itu ada pendidikan inklusif ya Bapak Ibu. Tapi nggak semua SD melaksanakan secara prosedural. Nah, jadi ini bisa nih pembimbing khusus bisa. Wali kelas lah, ini yang kadang salah Bapak Ibu. Jadi kadang guru SD juga meributkan ini. Wali kelas buktinya apa? Wali kelas buktinya apa? Untuk yang tugas tambahan wali kelas untuk guru SD ini nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena guru SD itu melekat wali kelas itu. Jadi melekat Bapak Ibu ditugaskan di kelas 1 berarti ya wali kelasnya Bapak Ibu seperti itu. Jadi ini hanya untuk SMP, SMA, SMK. Nah, tapi kalau yang pembina OSIS ini juga SMP, SMA, SMK. Tapi untuk pembina ekstrakurikuler ini yang saya katakan setiap guru pasti untuk yang SD ya. Setiap guru itu pasti menjadi pembina ekstrakurikuler. Saya contohkan pramuka. Pramuka itu wajib setiap guru. Dan itu setiap kali Bapak Ibu menerima SK pembagian tugas pasti juga diikuti dengan SK pembagian tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler pramuka. Ya. Kemudian bisa juga koordinator pengembangan keprofesian keberlanjutan atau PKB. Kemudian bisa koordinator penilai PKG ya, penilaian PKG yang kinerja guru. Kemudian yang SMK ini koordinator bursa kerja khusus. Semua jenjang ini guru piket. Nah, guru piket ini biasanya digunakan apabila salah satu guru, misal ini saya contohkan kasus di SD ya. Jadi ada guru yang kekurangan jam mengajar, biasanya ini guru mapel. Ya, guru mapel yang kekurangan jam mengajar dan dituntut untuk minimalkan 24 jam minimum pembelajaran. Nah, nanti bisa dibentuk guru piket untuk bisa menambahkan jam supaya penuh seperti itu. Kemudian SMK bisa menjadi ketua LSP1, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama. Semua jenjang lagi nih, yang nomor 15 sampai 21 ini semua jenjang. Penilai kinerja guru. Jadi kan kepala sekolah itu bisa membentuk tim penilai. Kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin di Ekin BKN itu juga ada tim penilai. Kalau kepala sekolah menghendaki, tapi sayangnya kepala sekolah itu memang membentuk tapi tidak dibuatkan SK-nya. Membentuknya gini. Oke, dawuh ke sebuah guru, seorang guru meminta tolong ke seorang guru untuk membantu melakukan penilaian kinerja pada guru yang lain, tapi tidak dibuatkan SK. Nah, itu kan merugikan sebenarnya bagi guru yang dimintai tolong. Padahal itu bisa digunakan sebagai tambahan tugas tambahan ini. Kemudian pengurus organisasi tingkat nasional, misalkan pengurus PGRI ataupun yang lainnya. Pengurus organisasi tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota. Ini ya. Jadi, kemudian kalau tingkat kecamatan apakah bisa? Sementara tidak bisa. Minimalnya adalah tingkat kabupaten ya, tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Kemudian tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tutor, Bapak Ibu ditunjuk menjadi tutor bisa di sini. Nanti bukti dukungnya juga sertifikat, surat tugas dan laporan. Kemudian operator dapodik. Nah, ini bisa nih bagi Bapak Ibu yang menjadi operator dan bendara sekolah. Untuk Bapak Ibu guru yang ditugaskan sebagai petugas aset milik daerah, mohon maaf untuk saat ini kinerja belum mengakui tugas tambahan Bapak Ibu guru. Jadi mohon bersabar, ini sebuah ujian. Enggak, sana ya Bapak Ibu. Jadi memang ini nanti masih proses pengembangan. Jadi semoga kedepannya tugas-tugas tambahan itu lebih terperinci lagi supaya
setidaknya apa yang Bapak Ibu lakukan berdasarkan perintah dari atasan itu ya ada perhatian khusus, begitulah, dihargai gitulah. Tapi memang Bapak Ibu, untuk tugas tambahan ini nggak dinilai sebenarnya. Jadi sekali lagi saya jelaskan di sini, untuk yang penilaian kinerja guru yang dinilai itu hanya bagian praktik pembelajaran dan juga perilaku kerja. Untuk bagian pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ini kan hanya digunakan sebagai bahan pertimbangan, jadi tidak dinilai. Tidak dinilai dalam artian tidak dinilai dari sistem, tapi menjadi penilaian khusus kepala sekolah dalam menentukan perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, misalkan tugas tambahannya Bapak Ibu diminta untuk menjadi pembina ekstrakurikuler, tapi laporannya kok buruk ya? Kok nggak dimasukkan malahan? Padahal SK-nya jelas-jelas ada. Lah itu nanti menjadi pertimbangan kepala sekolah pada penilaian perilaku kerja. Ya, penilaian perilaku kerja kan kompleks ya Bapak Ibu. Nah, ini kan ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Nah, berarti kan Bapak Ibu nggak kompeten kalau tidak melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kan seperti itu. Dan kalau salah satu dari dua tadi, entah dari praktik pembelajaran atau perilaku kerja Bapak Ibu nilainya di bawah ekspektasi atau kurang, maka hasil akhir SKP Bapak Ibu juga hasilnya adalah kurang. Jadi minimal kedua ini mendapatkan nilai baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki permasalahan dengan kepala sekolah, tolong selesaikan secara kekeluargaan ataupun bagaimana. Jangan sampai emosional itu membuat penilaian SKP Bapak Ibu juga menjadi buruk, karena yang rugi adalah Bapak Ibu guru sendiri nantinya. Rugi di apa? Tentu rugi di hasil dari penilaian kinerja. Bisa menjadi itu penghambat Bapak Ibu dalam kenaikan tingkat, bisa juga penghambat sertifikasi yang nggak bisa cair ataupun yang lainnya. Oke, mungkin itu video saya kali ini tentang tugas tambahan. Apabila apa yang saya sampaikan ada kesalahan, silahkan didiskusikan di kolom komentar, kita belajar bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.